Mural di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menyindir wacana Jokowi untuk maju ketiga kalinya menjadi presiden. 31 Agustus kemarin, memang harus ada teguran ya terkait wacana ini. Kalau ada pertanyaan apakah mungkin Presiden Jokowi menginginkan jatah periode presidennya ditambah, dan pertanyaan kedua apakah bagaimana secara teknis kemungkinannya terjadinya amandemen. Kalau dari Presiden Jokowi, soal pertama apakah mungkin Presiden Jokowi menginginkan itu. Kalau secara langsung Presiden Jokowi sendiri nyatain gak menginginkan. Bahkan pernyataan-pernyataan beliau sendiri seolah memastikan untuk tidak adanya amandemen, dalam arti tidak adanya jatah presiden yang berlanjut atau dibolehkannya ikut pemilihan ulang, pemilihan lebih dari 2 periode. Artinya pasal terkait jatah atau pembatasan periode kekuasaan presiden itu dicoret, dihapus, dan lalu ditambahkan. Lalu kalau pertanyaannya apakah secara teknis Presiden Jokowi memungkinkan untuk ditambah lagi jabatannya. Kalau secara teknis kan berhubung kemarin juga PAN sudah masuk dalam koalisi Jokowi, yang artinya sekitar 7 dari 9 parpol itu ya udah ada dukung Presiden Jokowi. Artinya secara kalkulasi, ketika pun ada wacana di parlemen, maka otomatis tidak terlalu sulit untuk diadakannya lobby politik di parlemen untuk bagaimana amandemen kelima terrealisasi. Kan tinggal butuh beberapa aja dari DPD. Soal pengajuan 1/3 ya lebih cukup lah. Artinya secara teknis Presiden Jokowi itu memungkinkan secara teknis memungkinkan diadakannya perubahan itu. Kalaupun ada pertanyaan apa saja yang akan dirubah amandemen, atau yang poin-poin apa saja secara substansi di konstitusi, di undang-undang dasar yang akan dirubah, apa saja. Yang pertama menurut saya soal pembukaan undang-undang dasar, karena ada beberapa pembahasan ataupun ada pembahasan yang berkaitan dengan pembukaan undang-undang dasar, bahkan mempersoalkan itu untuk ditiadakan, atau ada poin-poin, ada redaksi yang perlu dirubah. Dan kedua soal batas kekuasaan presiden yang jadi wacananya, dan yang ketiga itu soal-soal atau redaksi substansial terkait Omnibus Law yang nantinya itu akan disesuaikan di amandemen kelima ketika memang terjadi terrealisasi amandemennya. Kebetulan juga DPD juga akan ngebet. Selama ini orang pun tahu kalau DPD seolah hanya sebagai lembaga yang bersifat komplementer, artinya hanya secara fungsi hanya pelengkap, hanya mewakili secara politik, artinya hanya penopang dan tidak punya andil yang lebih luas. Maka kemungkinan untuk diadakannya revisi atau perubahan atau penambahan nantinya secara fungsi DPD di Undang-Undang Dasar
akan terrealisasi melalui penyuaraan atau suara atau aspirasi dari DPD. Nah, artinya di situ jelasin kalau secara pragmatis dukungan terhadap Presiden Jokowi nantinya untuk bagaimana adanya amandemen, kalau menurut saya kemungkinannya itu tinggi sekali, potensinya itu sangat bisa terjadi. Kalaupun memang dirubah, adanya perubahan amandemen, kalaupun saya prediksi lagi, bukan hanya 3 periode, bahkan kemungkinan besar akan berstatus presiden permanen gitu loh, atau presiden seumur hidup gitu. Siapa bilang nggak bisa ketika memang semua keputusan politiknya itu sudah tercanangkan di parlemen dan merubah secara konstitusi dan merubah konstitusi yang dimana mengizinkan seorang presiden boleh menjabat sepanjang hidupnya. Tentunya banyak kecurigaan ya ketika kekuasaan itu langgeng, kekuasaan politik itu sangat mapan, yang terus terang aja itu banyak hal yang nantinya akan merugikan masyarakat, dan terutama soal-soal yang terkait hegemoni politik dan oligarki kekuasaan oligarki rezim di era ini sampai pada ke depan nanti. Nah, artinya kalau secara hemat Presiden Jokowi harus konsisten dengan apa yang diucapkan, bahwa dia tidak menginginkan adanya amandemen atau penambahan periode kekuasaan Presiden Indonesia. Nah, artinya Presiden juga harus lebih efektif lah untuk beberapa tahun ke depan ini, sampai periode terakhir, sampai tahun terakhir di 2024 masa periode kekuasaannya Presiden. Ya, itu bukan harapan saya aja, tentunya seluruh masyarakat di Indonesia ini betul-betul mengandalkan Presiden Jokowi untuk mengakomodasi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dalam skala prioritas. Saya rasa itu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, untuk kalian yang belum subscribe, jangan ragu-ragu untuk subscribe. Stay with me. Sampai ketemu.